Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Dapaloka. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, program studi sanitasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit berbasis lingkungan, yaitu salah satunya adalah penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA adalah infeksi yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran pernapasan, mulai dari hidung sampai alveoli, termasuk rongga lainnya yaitu seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. ISPA merupakan penyakit umum yang terjadi pada masyarakat dan sering dianggap biasa atau tidak membahayakan. Namun, ISPA adalah penyakit saluran pernapasan atas atau bawah dan biasanya menular yang dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit yang berkisar dari penyakit tanpa gejala sampai penyakit yang parah dan mematikan, tergantung pada patogen penyebabnya, faktor lingkungan, dan faktor penjam. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan yang berlangsung sampai 14 hari pada organ pernapasan berupa hidung sampai gelembung paru, beserta organ-organ di sekitarnya seperti sinus, ruang telinga tengah, dan selaput paru. ISPA adalah radang akut saluran pernapasan yang disebabkan oleh infeksi Zasternik, bakteri, virus, maupun rickettsia. Penyakit ISPA dapat disebabkan oleh agen infeksius yang ditularkan dari manusia ke manusia, seperti bakteri, virus, mikoplasma, jamur, dan lain sebagainya. Sistem kekebalan tubuh seseorang sangat berpengaruh dalam melawan infeksi virus maupun bakteri. Risiko seseorang mengalami infeksi akan meningkat ketika kekebalan tubuhnya melemah. Hal ini cenderung terjadi pada anak-anak dan juga orang yang lebih tua atau lansia, serta siapapun yang memiliki penyakit atau kelainan dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. ISPA juga akan lebih mudah menyerang orang yang menderita penyakit jantung atau memiliki gangguan dengan paru-parunya. Perokok juga beresiko tinggi terkena infeksi saluran pernapasan akut dan cenderung lebih sulit untuk pulih dari kondisi ini. Timbulnya gejala penyakit ISPA ini biasanya cepat, yaitu dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Gejala ISPA meliputi demam, batuk, sering juga nyeri tenggorokan, koriza atau pilek, sesak nafas, mengi, atau kesulitan bernafas. Gejala lainnya yaitu pusing, lemas, anoreksia atau tidak ada nafsu makan, muntah, gelisah, sakit saat bernafas, kurang oksigen, dan dapat berlanjut pada gagal nafas. Apabila tidak mendapat pertolongan pertama, maka akan mengakibatkan kematian. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ada 3, yaitu agen, environmental, dan host. Yang pertama yaitu agen. Pada penyakit infeksi saluran pernapasan akut, proses infeksi dapat mencakup saluran pernapasan atas atau bawah, atau bahkan keduanya. Infeksi dapat disebabkan oleh virus, bakteri, rickettsia, fungi, atau protozoa. Dari faktor host atau penjamunya pada penyakit ISPA adalah manusia yang terdiri dari 4 aspek, yaitu jenis kelamin, usia, status gizi, dan pendidikan. Contoh dari aspek jenis kelamin yaitu laki-laki yang banyak terserang penyakit ISPA daripada perempuan, karena kebanyakan atau mayoritas laki-laki merupakan perokok dan sering berkendaraan, sehingga mereka sering terkena polusi udara. Dan pada aspek usia, di mana kelompok yang berisiko tinggi untuk terkena penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ini adalah kelompok anak-anak, yaitu anak dengan usia di bawah dari 5 tahun, anak-anak dengan daya tahan tubuh yang lemah, dan anak dengan sistem imunisasi yang kurang lengkap, dan juga pada lansia. Dan juga jika dilihat dari aspek status gizinya, yang dapat terkena penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ini adalah orang yang tidak menjaga status gizinya dan juga kurang berolahraga. Kemudian dari
pendidikannya, dari tingkat pendidikannya. Banyak orang yang dengan tingkat pendidikan rendah itu lebih banyak mengalami risiko terjadinya penyakit ISPA, atau risiko untuk terkena penyakit ini itu lebih tinggi daripada orang-orang yang berpendidikan, lebih tinggi karena mereka lebih cenderung terkena ini karena kurang paham atau kurang mengerti tentang apa itu ISPA, sehingga banyak dan seringkali mereka melakukan hal-hal yang mungkin akan menyebabkan mereka sendiri terkena penyakit atau tertular penyakit ISPA ini. Dari faktor lingkungan, biasanya itu karena kebanyakan orang tidak memperhatikan lingkungan rumah mereka dan juga bangunan rumah yang tidak memenuhi syarat rumah sehat. Contohnya, dalam rumah ventilasinya kurang sehingga cahaya atau udara yang masuk ke dalam rumah atau ruangan itu kurang dan lain sebagainya. Itu dapat menimbulkan penyakit karena rumahnya akan menjadi lembab karena kekurangan udara, pertukaran udara yang ada dalam ruangan tersebut kurang sehingga membuat bakteri, virus, atau jamur akan cepat berkembang biak dalam ruangan tersebut. Penyakit ISPA ini merupakan penyakit yang tergolong ke dalam airborne disease, di mana penularannya dapat terjadi melalui udara yang telah tercemar bibit penyakit dan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Dan sebagian besar penularan melalui udara dapat juga menular melalui kontak langsung dengan penderita yang sedang mengidap penyakit ISPA ini. Cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar kita terhindar atau tidak tertular penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini adalah yang pertama yaitu mencuci tangan secara teratur, terutama setelah beraktivitas di tempat umum. Kemudian sebelum dan sesudah kita buang air besar atau buang air kecil, dan juga sebelum dan sesudah makan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang berikut adalah hindari menyentuh bagian wajah, mulut, hidung, dan mata dengan tangan agar kita dapat terlindung dari penyakit atau penyebaran virus dan bakteri. Yang kemudian adalah hindari merokok, baik itu bagi laki-laki ataupun perempuan yang suka atau sering sekali merokok. Kemudian memperbanyak mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian ketika kita bersin, pastikan agar kita langsung menutup hidung kita dengan tisu ataupun siku dari tangan kita. Yang kemudian adalah rajin berolahraga secara teratur. Karena dengan berolahraga secara teratur, maka akan membantu kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan juga mengurangi risiko terjadinya penularan infeksi saluran pernapasan akut. Semakin sering kita berolahraga, maka akan semakin kecil pula risiko kita untuk terkena penyakit atau tertular penyakit ISPA ini. Yang kemudian adalah menjaga kebersihan ruangan rumah kita dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar kita dapat terhindar dari berbagai pencemaran yang dapat memungkinkan kita untuk tertular penyakit ISPA tersebut.